Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq wa 'allamahu bil qalam wa 'allamahu ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dawil karam. Yang saya hormati Wakil Bupati Pidijaya beserta seluruh unsur Musfidah, yang terhormat Ketua Umum Yayasan Himal Amal, yang terhormat Direktur Pesantren Himal Amal, Kepala Cabang atau Ketua Yayasan Cabang. Ini sekarang posisinya jam 12, adalah waktu yang amat sangat membosankan untuk mendengar. Tetapi saya akan berupaya supaya yang pertama tidak bosan. Yang kedua, tentunya apa yang saya sampaikan, saya akan sangat senang kalau ini dapat diambil manfaatnya. Tunggu-tunggu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Pertama sekali saya akan mulai dengan sedikit saja tentang sejarah, dinamika dan peran Dayak sepanjang adanya Aceh. Tapi Aceh sebenarnya sejarah baru. Aceh ini baru lahir dideklarasikan 1521 oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya Aceh, yang itu Banda Aceh dan Aceh Besar, itu di bawah kerajaan Pidi. Kemudian jauh sebelum itu, sebelum Pidi kuat, adalah Pidi dan Aceh Besar dan hampir sebagian Aceh di bawah Pasir. Jadi karena itulah Pasir dan Pidi ini kerajaan terakhir yang bergabung dengan Aceh. Dan kalau perang dulu antar kerajaan ini dengan itu perang keluarga. Dan itu biasanya sering menjadi kebiasaan orang Aceh. Dan kita harapkan pendidikan akan merubah keadaan ini. Ini intinya. Dayak ini dulu dikenal dengan bahasa Arab yang aslinya Zawiyah, dan saya menemukan dalam berbagai literatur sejarah kerajaan Aceh itu yang ada kata Zawiyah, tidak ada kata Dayak. Nah, tetapi yang namanya di Aceh ini kan semua berubah menjadi diacehkan. Seperti awalu katubi'ah berubah awalu kutubi'ah ibalazim menamangan. Kalau Ibrahim, untung saja kepada Nabi Ibrahim kita tidak sebut Nabi Ibrahim. Ismail, untung saja kita nggak sebut Nabi Ismail. Nabi Zulkifli, Nabi Dun. Itu kebiasaan orang kita. Alhamdulillah kita masih menghargai Nabi. Oleh karena itu nama itu penting, tidak boleh diplesetkan. Nah, jadi Dayak pertama dikenal tentunya adalah di Perlah, Zawiyah, yang hari ini sudah menjadi sekolah tinggi agama Islam Zawiyah Jatkala, perguruan tinggi sekarang negeri. Nah, itu asal muasalnya. Kemudian ke Pasir dan memperoleh masa keemasan tentunya pada masa kerajaan Aceh, di mana mulai tahun 1500 sampai datangnya Belanda dan perang berkecamuk, itu hampir seluruh daerah di Aceh itu didatangin oleh orang Malaysia, seluruh Sumatera, dari Jawa, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Afrika, dan bahkan dari Timur Tengah. Jadi 3 kali mufti Mekah dan Madinah itu bolak-balik ke Aceh untuk melakukan debat agama, selalu kalah, harus kembali lagi ke negerinya. Termasuk ketika fatwa tentang bagaimana perempuan boleh tidak menjadi sultan atau raja. Ulama Aceh waktu itu menetapkan boleh dengan syarat-syarat. Ulama Mekah tidak boleh, tapi mereka kalah, kembali lagi. Nah, itulah kehebatan Aceh dulu, menciptakan satu dinamika pemikiran dan tidak merusak, yang mencerminkan bahwa Islam waktu itu lebih kuat di sini, karena ekonominya juga lebih kuat dulu. Jadi ekonomi ini akan mempengaruhi juga agama. Nah, ini persoalan manusia, karena itu kuncinya kembali lagi adalah kepada pendidikan. Dayak dulu di Aceh mengajarkan semuanya, tidak ada dikotomi, tidak ada diskriminasi, tidak ada pembedaan antara ilmu agama dan umum. Jangan salah. Dan Dayak dulu di Aceh adalah lembaga tinggi.
di bawahnya disebut madrasah, di bawahnya lagi disebut balaidu. Jadi kalau sudah namanya Dayak itu baru mulai mengaji di anak atau bajuri dan tanpa batas. Jadi dulu kalau matan takrib itu di madrasah. Jadi apa artinya? Ada distorsi dan pergeseran. Yang pertama kurikulum. Satu, yang kedua adalah pergeseran daripada nilai. Mulai yang tidak mengaji sampai kepada syekh guru besar tunggu ikut berperang. Jungkusi di Pantai Lima, jungkusi ini, jungkusi itu, semua ikut berperang sambil memimpin Dayak. Pada saat itu untuk sementara dihentikan kurikulum yang bersifat umum seperti ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu hisab, ilmu tibi, ilmu kimia dan seterusnya. Itu dihentikan, bukan diharamkan, tapi oleh Belanda dikampanyekan ilmu umum haram. Mengapa? Supaya masyarakat Aceh bodoh, supaya tidak bisa melawan Belanda dengan politik. Dibiarkan kita melawan Belanda dengan kekerasan supaya banyak yang mati, hancur, dilalaikan kita. Oleh karena itu konflik dan perang setiap zaman apapun pasti satu memiskinkan, yang kedua menciptakan kebodohan, dan yang ketiga menciptakan kecurigaan antara masyarakat dalam jangka panjang. Ini yang paling penting. Dan oleh karena itu, karena kita sudah pengalaman, mulai daripada indahku kita konflik Portugis di Inggris dengan Belanda, dengan Jepang, di IPI, Cumbuk dan seterusnya, maka pendidikan ini harus mampu merubah nilai masyarakat untuk meyakini bahwa perang dan kekerasan itu tidak akan menyelesaikan masalah masing-masing, dan bahkan kepada anggota DPR dari daerah masing-masing supaya juga melihat pendidikan, supaya kalau kita usulkan dana untuk pendidikan, insya Allah kita minta dukungannya semua yang harus hidup. Tidak boleh satu mengusulkan, satu memotong. Ini akan masalah terhadap pendidikan. Jadi itu. Terakhir saya ucapkan selamat kepada anak-anak saya, adik-adik saya yang akan diwisuda, yaitu angkatan ke-18. Semoga Anda semua akan dapat mengikuti pendidikan selanjutnya dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat, menunjukkan keteladanan yang baik kepada masyarakat. Karena pendidikan adalah salah satu keteladanan yang amat sangat penting di dalam pembangunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita berikan pada Bapak Wakil Gubernur Aceh, Bapak Muhammad Nazar SAG. Selanjutnya, wisuda alumni.